AFC ubah klasemen runner-up terbaik di detik-detik terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2025. Indonesia masuk di grup neraka. AFC marah kepada Indonesia. Kenapa timnas kita gagal raih penghargaan di AFC Annual Awards 2023? Debut mengecewakan Liano Reijnders. Apakah dia layak dipanggil timnas? Komentar pedas pengamat mengguncang dunia sepak bola. Krisis di timnas Indonesia. Tekanan untuk Sintayong Erick Thohir desak target tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. AFC ubah klasemen runner-up terbaik di detik-detik terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2025. Indonesia masuk di grup neraka. AFC baru-baru ini mengubah klasemen runner-up terbaik dalam detik-detik terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan keputusan ini memberikan dampak besar bagi nasib timnas Indonesia U17. Awalnya Indonesia U17 ditempatkan di pot 3 dalam drawing Piala Asia U17, sebuah posisi yang cukup strategis yang memberikan peluang lebih besar untuk lolos ke perempat final. Namun situasi berubah dramatis ketika timnas Irak yang sebelumnya berada di posisi 5 klasemen runner-up terbaik tiba-tiba terpaksa mundur dari putaran final. Timnas Iran yang sebelumnya berada di posisi 7 berhasil melesat ke peringkat 4. Lonjakan ini terjadi setelah Suriah kalah mengejutkan dari Hong Kong. Berkat kemenangan besar melawan Hong Kong dengan skor 7-1, timnas Iran tidak hanya mengamankan posisi mereka tetapi juga memuncaki klasemen runner-up. Gol yang mereka cetak melawan Hong Kong membuat total gol mereka menjadi 8, sedangkan Irak hanya mencetak 4 gol. Hal ini menjadikan Iran lolos ke Piala Asia U17 2025 dan berstatus di pot 2 bersama negara-negara kuat seperti Australia, Thailand, dan Yaman. Kehadiran timnas Iran di pot 2 ini menjadi tantangan baru bagi timnas Indonesia U17 yang terpaksa turun ke pot 4. Dengan posisi ini, peluang Indonesia U17 untuk masuk ke grup yang lebih bersahabat semakin menipis. Pot 4 berisi Oman, UEA, dan Korea Utara, dan ada kemungkinan besar Indonesia akan tergabung dalam grup yang sangat sulit yang dikenal sebagai grup neraka. Untuk bisa melangkah ke perempat final, timnas Indonesia U17 harus berjuang keras untuk finish di 2 besar di fase grup. Ini adalah tantangan besar terutama dengan persaingan yang semakin ketat di level Asia. Apakah Indonesia U17 mampu menghadapi tantangan ini dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025? Atau akan terpuruk dalam grup yang penuh rintangan? Apa pendapatmu tentang perubahan mendadak ini? Apakah timnas Indonesia U17 masih memiliki peluang? Berikan komentarmu di bawah. AFC marah kepada Indonesia. Kenapa timnas kita gagal raih penghargaan di AFC Annual Awards 2023? Dalam gelaran AFC Annual Awards 2023 yang diadakan di Seoul, Korea Selatan, ada perbincangan hangat mengenai mengapa Indonesia tidak mendapatkan satupun penghargaan. Apakah ada alasan dibalik kekecewaan Konfederasi Sepak Bola Asia, yaitu AFC, terhadap Indonesia? Pada malam penganugerahan tersebut, AFC menganugerahi gelar pemain terbaik Asia 2023 kepada Akram Afif, bintang timnas Qatar yang tampil cemerlang di Piala Asia 2023. Sementara itu, penghargaan pemain terbaik Asia yang berkarir di luar Asia jatuh kepada Son Heung-min, pemain bintang Tottenham Hotspur. Berbagai kategori penghargaan lainnya juga diberikan oleh AFC. Mereka memberikan medali Diamond kepada Federasi Sepak Bola Thailand sebagai member AFC of the Year.
Bahkan Laos pun tidak ketinggalan dengan meraih penghargaan serupa. Sedangkan Vietnam berhasil membawa pulang medali perunggu di kategori program grassroots atau pembinaan usia dini. Namun yang mengejutkan, PSSI dan Indonesia sama sekali tidak memperoleh penghargaan. Ketiadaan penghargaan ini menimbulkan spekulasi apakah kegagalan PSSI mendapatkan pengakuan ini merupakan akibat dari serangan netizen Indonesia terhadap AFC. Kritikan yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir mungkin telah menciptakan ketegangan antara PSSI dan AFC dan kini dampaknya terlihat jelas. Apakah Indonesia benar-benar menjadi korban kekecewaan AFC? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini? Apa pendapatmu tentang situasi ini? Mengapa Indonesia tidak mendapatkan penghargaan? Berikan komentarmu di bawah. Debut mengecewakan Liano Reijnders. Apakah dia layak dipanggil timnas? Komentar pedas pengamat mengguncang dunia sepak bola. Penampilan dua pemain keturunan Belanda yang baru saja bergabung dengan tim nasional Indonesia, Liano Reijnders dan Maes Hilgers, menjadi sorotan tajam setelah menjalani debut di laga melawan Bahrain. Dengan harapan besar dari penggemar sepak bola Indonesia, banyak yang menantikan kontribusi signifikan dari para pemain naturalisasi ini dalam skuad Garuda. Namun meski sudah tampil, penampilan Liano Reijnders dinilai belum memenuhi ekspektasi. Di pertandingan melawan Bahrain, ia hanya dimainkan selama setengah babak dan banyak yang merasa bahwa performanya tidak sebanding dengan pemain naturalisasi lainnya seperti Jay Izzes dan kiper Martin Paes yang lebih menunjukkan kualitasnya di lapangan. Kesan pertama yang ditinggalkan oleh seorang pemain seringkali menjadi gambaran awal dari potensi dan kemampuannya. Sayangnya di laga perdananya, Liano Reijnders belum mampu menunjukkan bahwa ia adalah aset berharga bagi tim. Meski diketahui bahwa setiap pemain baru memerlukan waktu untuk beradaptasi, terutama saat bermain di level internasional, tantangan yang dihadapi Liano cukup besar. Ia harus menyesuaikan diri dengan gaya bermain tim, atmosfer sepak bola Asia, dan perannya dalam skema permainan. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk tidak menurunkan Liano sebagai starter di pertandingan melawan Cina juga menimbulkan tanda tanya. Banyak yang melihat ini sebagai indikasi bahwa sang pemain masih belum memenuhi standar yang diharapkan oleh tim pelatih. Namun ada harapan yang tersisa. Liano Reijnders masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di pertandingan mendatang melawan Jepang pada bulan November. Dengan segala kritik yang mengemuka, apakah Liano Reijnders mampu bangkit dan memenuhi harapan publik? Atau akankah performanya terus menjadi bahan perbincangan panas di kalangan pengamat sepak bola? Apa pendapatmu tentang penampilan Liano di debutnya? Apakah dia masih layak dipanggil ke timnas? Berikan komentarmu di bawah. Krisis di timnas Indonesia. Tekanan untuk Shin Tae-yong Erick Thohir desak target tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga krusial melawan timnas Jepang, pelatih Shin Tae-yong berada di bawah tekanan yang sangat berat. Tekanan ini semakin meningkat setelah hasil mengecewakan di pertandingan melawan Cina, di mana Indonesia mengalami kekalahan yang membuat banyak pihak meragukan kemampuan tim. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama dalam laga tersebut adalah susunan pemain yang ditentukan oleh Shin Tae-yong. Banyak netizen dan pengamat sepak bola mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap strategi yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan ini. Kritik mengalir deras dan nama Shin Tae-yong menjadi bahan perbincangan panas di media sosial dengan banyak yang mempertanyakan kemampuannya dalam meracik taktik yang efektif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga turut memberikan komentar. Dalam pertemuannya dengan Shin Tae-yong, Erick menekankan pentingnya mencapai target yang telah ditetapkan untuk timnas Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pelatih harus mampu mempersiapkan tim dan strategi dengan sebaik-baiknya, terutama menjelang dua pertandingan penting melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Erick Thohir menegaskan bahwa meski ada tantangan besar, PSSI akan terus mendukung Shin Tae-yong dalam upayanya memenuhi kebutuhan tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Ia mengharapkan agar pelatih bisa mempertahankan dan mengembangkan taktik yang lebih matang agar tim bisa bersaing dengan baik di level internasional.
Dalam situasi ini pertanyaannya adalah apakah Shin Tae-yong dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi dan membuktikan bahwa ia layak memimpin timnas Indonesia? Atau apakah tekanan ini justru akan semakin mempersulitnya? Apa pendapatmu tentang kinerja Shin Tae-yong dan target timnas Indonesia? Berikan komentarmu di bawah.